Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
Satu dulu ya bacanya. Iya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabadu. Baik, untuk mempersingkat waktu baca doa ya udah. Sekarang kita lanjut halaman 31 yang wa amal kasrah itu udah ya? Wa summa akhadha itu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Summa akhadha yatakallamu 'alal kasrati. Summa akhadha, kemudian melakukan siapa musannif. Nah, itu berkali-kali saya jelaskan. Akhadha di sini itu termasuk af'al syuru', saudaranya kana. Saudaranya donna maksudnya. Yatakallamu, pada berbicara siapa musannif 'alal kasrati, atas kasroh. Faqul, maka berkata siapa musannif, wa ammal kasratu fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannatsis salimi. Wa ammal kasratu, dan adapun bermula kasroh, lan anapun utawi kasroh, fatakunu, maka itu ada apa kasroh, jadi apa kasroh, jadi itu alamatan sebagai tanda lin nasbi bagi i'rab nasab. Kasroh sebagai tanda alamat nasab fi jam'il muannatsis salimi, di dalam jamak muannas salim. Nah, ucapan musannif wa ammal kasratu fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannatsis salimi wa i'rabu, dan bermula i'rabnya, itu i'rabnya wa ammal kasratu ala qiyasima, itu atas, kakinya duduk yang bagus, sila. Nah, ala qiyasima itu atas menyamakan. Tuh, nih ya, kalian kan ngaji kitab syarah Khasiyah, lihat atas. Ini yang paling atas. Di luarnya. Oke? Nah, qauluhu qiyas ay nadhiru, gitu loh. Nadhiri berarti. Nah, itu sinonimnya, persamaan kalimatnya. Ala qiyasima itu atas persamaan gampangannya. Qiyas itu menganalogkan, menyamakan. Keterangan isinya ma, takut dama yang telah lalu apa ma. Maksudnya ngi'rabnya kan itu i'rabnya wa ammal kasratu itu sama dengan keterangan yang sebelumnya. Wawunya waw atof, amma huruf syarat, al kasra mubtada. Ono kipasannya lain gerah gua. Buseng dah. Sampai sub. Nah, karena adem dikit. Nah, itu maksudnya seperti itu kan, udah ngerti ya. Nah, umpamanya alamatan ya, fa-nya fa jawab, takununya takunu alamatan, itu takunu isim dan khobarnya sebagai khobarnya al-kasroh, kan udah dijelaskan. Nah, itu tinggal kalian mengulang yang kemarin, fa'amad dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i. Ya, itu tinggal ngikutin itu. Lu lihat kitab luarnya. Nah, udah, sekarang saya rasa mudah. Ya, ini mengendaki siapa musannif, annal kasrota, pada sesungguhnya kasroh, takunu itu jadi apa kasroh, jadi itu alamatan sebagai tanda lin nasbi bagi i'rab nasab, niabatan karena sebagai ganti, anil fathati dari fathah, fi jam'il muannasi itu di dalam jamak muannas, sifatnya jamak as-salimi yang selamat, maksudnya selamat tidak rubah dari bentuk mufradnya, itu maksudnya salim. Pembandingnya nanti taksir. Watakot jama, dan telah lalu juga apa ta'rifuhu, definisinya jamak muannas salim. Kemarin sudah dijelaskan apa itu jamak muannas salim, yaitu ma jumi'a
bi alifin wa ta'in mazidataini, jamak yang ditambahkan dengan alif dan ta. Nahwu khalaqallahu samawati. Kalau kalian sering baca surat Al-Baqarah, terlebih-lebih ayat kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardo, itu pun kalian bikin contoh juga sama. Khalaqa telah menciptakan siapa Allahu as-samawati pada semua langit. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya khalaqallahu as-samawati. Khalaqa itu bermula khalaqa, fi'lun madhin itu fi'il madhi. Wallahu, dan bermula lafaz Allahu, fa'ilun itu sebagai fa'il, marfu'un yang dibaca rofa. Was-samawati, dan bermula lafaz as-samawati, maf'ulun bihi itu sebagai maf'ul bih, mansubun yang dibaca nasab. Wa alamatu nasbihi, dan bermula alamat nasabnya as-samawati, al-kasratu itu kasroh, niabatan karena sebagai ganti, anil fathati dari fathah. Lu kenapa as-samawati dibaca nasab pakai tandanya kasroh? Li'annahu, karena sesungguhnya as-samawati jam'u mu'annasin, itu jamak mu'annas. Diem tangannya. Salimun, yang selamat. Ya, orang lagi ngaji enak-enak masih kotekan aja ya. Ntar saya negor dia, katanya dikomentari ini ada yang ini, kalau ngaji sabar pak. Ya sabar mah sabar, lalu ganggu mulu ngaji kotekan. Ya enggak? Ya gantian. Kalau enggak al ya bokok ya enggak. Mang bocah pengar punya dicekok lu gitu ya. Aduh angel. Udah titik, perhatikan. Ini barusan dihapus karena posisinya nggak pas. Kemarin dikasih tahu nasab berapa tandanya? Berapa? 5. Yang pertama fathah asli. Yang kedua apaan? Yang ketiga kasrah. Yang keempat kok ya udah dah. Yang terakhir khatfun nun, biarin ntar itu. Ya udah nggak apa-apa. Khatfun nun. Nah kemarin gitu. Ini kemarin udah, alif juga udah. Nah sekarang kasroh. Kasroh sebagai tanda alamat nasab ada pada jamak mu'annas. Ini kalau saya kadang-kadang naik. Jamak mu'annas salim. Nah contohnya khalaqallahu samawati. Nah itu ti. Oke. Ti ini apa harokatnya? Kasroh. Lah inilah alamat nasab dari jamak mu'annas salim. Nah kemarin kan kalau yang fathah, ra'aitu zaidan, innallaha wa malaikatahu, kan nasabnya pakai fathah. Kalau alif kemarin dibaca nasab adanya pada asma khamsah. Nah ini sekarang kasroh. Kasroh sebagai tanda alamat nasab ada pada jamak mu'annas salim. Jamak itu banyak, mu'annas itu perempuan, salim itu selamat. Maksudnya selamat tidak rubah dari bentuk mufradnya. Nah ini as-samawat itu jamak dari kata-kata samaun. Samaun itu asalnya samawun. Loh gitu loh. Maka ketika jamak mu'annas salim, samawun yang digubah menjadi samaun, hamzahnya dikembalikan ke huruf asalnya yaitu waw. Boleh gitu loh. Ini as-samawati, biar paham nih. Itu as-sama kan begini. As-sama'u kan. Nah, kalau mu'annas salim, as-sama'u itu asalnya as-samawu. Maka ketika dijawab mu'annas salim kan tetap butuh as-sama wa. Lah, kok di sini memnya nggak ada alifnya, Pak?
lu protes gitu lagi. Ini alifnya diganti pakai fathah berdiri begini. Oh, jelas kan? Itu kan sama aja alif. Jadi mau tulisannya as-samawati seperti ini juga benar. Mau seperti ini juga dua-duanya benar. Itu hanya cara menulis. Paham? Al paham? Wah mantap. Boko paham? Udah manggut aja. Udah pokoknya udah paham aja udah gitu loh. Lu Firman paham? Ya udah lu Firman aja lah. Daripada Parmin ya. Apaan anu banget. Ya Pak. Oke. Kita lanjutkan sekarang. Lah ilok udah dijelasin. Kan tadi udah dijelaskan di situ. Ya udahlah saya lanjut ya. Tsumma akhadha, kemudian melakukan siapa musannif, bergegas siapa musannif, aisyara'a itu bandingnya. Ya takallamu hale berbicara siapa musannif, pada berbicara terserah boleh dua. Siapa musannif alal ya'i atas tanda ya. Faqala maka berkata siapa musannif wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin nasbi wa ammal ya'u, dan adapun bermula ya fatakunu maka jadi apa ya, jadi itu alamatan sebagai tanda lin nasbi bagi i'rab nasab, jadi tanda fit tasniyati dalam isim tasniyah. Maksudnya isim tasniyah isim yang menunjukkan arti dua. Wal jam'i, dan jamak, maksudnya jamak mudzakkar salim, karena jamak itu ada tiga. Ada mudzakkar salim, muannas salim, dan jamak taksir. Nah, ini yang mudzakkar salim. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya wa amal ya'u, dan seterusnya. Kama itu sebagaimana keterangan marro yang telah lalu apa ma. Yakni mengendaki siapa musannif annal ya pada sesungguhnya ya takunu itu jadi apa ya, jadi itu alamatan sebagai tanda linasbi bagi i'rab nasab fi maudhi'aini, di dalam dua tempat. Al maudhi'ul awwalu, bermula tempat yang pertama. At-tasniyatu itu ada pada isim tasniyah bimakna al-musanna, semakna dengan al-musanna. Jadi at-tasniyah itu yang dimaksudkan al-musanna. Apa bedanya? Bedanya kalau musanna adalah lafaz yang menunjukkan dua sesuatu yang dua gitu maksudnya. Kalau tasniyah itu maknanya hanya dua begitu loh, maka di syarahnya ditegaskan bimaknal musanna. Nahwu, nah itu kan kemarin sudah dijelaskan. Contohnya nahwu itu kan boleh rofa, boleh nasab. Nahwu ra'aitu az-zaidaini, itu seperti contoh ra'aitu zaidaini, melihat siapa saya, az-zaidaini pada dua zaid. Wa i'rabu, dan bermula i'rabnya ra'aitu az-zaidaini. Ra'aitu itu bermula ra'aitu fi'lun wa fa'ilun, itu fi'il dan fa'il. Ra'a fi'il, tunya fa'il. Wa zaidaini harokatin ya, karena nanti berikutnya adalah wa zaidina. Wa zaidaini, dan bermula lafaz az-zaidaini maf'ulun bihi, itu sebagai maf'ul bih. Mansubun yang dibaca nasab. Wa alamatu nasbihi, dan bermula alamat nasabnya az-zaidaini al-ya'u itu ya. Sifatnya iya al-maftuhu, yang dibaca fathah apa ma'ruf, qablaha yang sebelum ya. Sebelum ya apa? Huruf sebelum ya apa? Dal, itu maksudnya biar hadir lu. Al-maksuru, yang dibaca kasroh apa ma'ruf ba'da yang setelah ya. Setelah ya apa? Ramli ngantuk, cuci muka. Udah ketahuan matanya 5 wattnya kurang. Ayo cuci muka. Oh masih ngantuk, lah cuci pantat. Lah, aki-aki batuk. Ya, oh lah, dalam banget aki. Udah ngapa? Aki-aki batuknya dalam banget itu ya. Li'anau, karena sebenarnya az-zaidaini musannan, itu isim yang menunjukkan makna dua. Wan nunu, dan bermula nun pada lafaz az-zaidaini aiwadun,
itu sebagai pengganti anit tanwini dari tanwin fil ismil mufradi dalam isim mufrad. Udah tanggung, habisin sekalian. Wal maudhi'u tsani dan bermula tempat yang kedua jam'ul mudzakkari itu jamak mudzakkar. As-salimu, nah itu karena sifatnya jamak. Sifatnya jamak as-salimu yang selamat. Nahwu ra'aitu zaidina. Nah, itulah kenapa tadi saya suruh ngarokatin. Kalau nggak diharokatin nanti rancu. Ini jamak mudzakkar salim. Ra'aitu melihat siapa saya, az-zaidina pada zaid banyak. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya ra'aitu zaidina, ra'aitu fi'lun wa fa'ilun. Bermula ra'aitu itu fi'il dan fa'il. Wa zaidina dan bermula lafaz az-zaidina maf'ulun bih itu maf'ul bih. Mansubun yang dibaca nasab, wa alamatu nasbi dan bermula alamat nasabnya az-zaidina. Al ya'u itu ya, al maksuru ma yang dibaca kasroh apa ma huruf. Nah ma berarti kan itu kan al maksuru. Ini Yasin, Begeng sama Aldi, Jannah diperhatikan. Maksur kan isim maf'ul. Ngerti kan? Nah, ma itu tarkibnya sebagai naibul fa'il. Kan gitu. Al maksuru yang dibaca kasroh apa ma huruf. Ngerti kan? Kan begini. Al maksuru ma qablaha. Al maftuhu sama al maftuh juga ini maf'ul. Ma ba'daha. Nah, al maksur yang dibaca kas. Nah, ini loh ma itu naibul fa'ilnya al maksur. Kok naibul fa'il? Nah, ini kan masalah. Al maftuhu yang dibaca fathah ini apa? Tarkibnya ma dua ini setelah lafaz al maksur dan al maftuh. Kok diterkib sebagai naibul fa'il tuh dari mana ceritanya? Perhatikan. Isim maf'ul kasaro yaksuru kasron atau kasrotan wa maksaron fahuwa kasirun fadaka maksur. Kan isim maf'ul. Isim maf'ul itu beramal seperti fi'ilnya, tapi fi'il mabni majhul. Itu masalahnya. Al maksuru ay alladzi yuftahu. Alladzi yuksaru. Kalau ini berarti alladzi yuftahu. Jelas maksudnya. Jadi kalau isim fa'il ini tambahan. Kalau isim fa'il itu beramal seperti fi'il, tapi fi'il mabni maklum. Ini umpamanya al-kasir atau al-fatih, ya ma di sini apa? Jelas kan? Ini sepele, cuman kalau dibiasakan itu enak gitu lah maksudnya. Maka yang sepele seperti ini saya tegaskan itu supaya kalian nanti kesononya membaca kitab itu lebih teliti, lebih enak gitu loh. Oke, lanjut. Al maksuru yang dibaca kasroh apa ma huruf qabla yang sebelum ya. Sebelum ya apa? Dal. Ini kebalikan daripada isim tasniyah. Kalau isim tasniyah tadi kan sebaliknya, al maftuhu ma qablaha, al maksuru ma ba'daha. Udah ngapa kong, minum dulu sana minum. Lah. Udah minum. Lah al kalau suruh minum ikut aja ya. Udah. Alah, ini kok minum semua. Udah minum. Ya, mana tadi? Al-maf, ya benar ya. Mana tadi? Al-maftuhu yang dibaca fathah apa ma huruf ba'da yang setelah ya apa? Non li'anau karena sesungguhnya az-zaidina jam'u mudzakarin itu jamak mudzakar salimun yang selamat. Wa atlaqo dan mengucapkan siapa musannif al-jam'a pada lafaz al-jam'ah. Kaitannya jamak mudzakkar salim likaunihi karena adanya jamak mudzakkar salim ada itu ala haddil musanna,
atas batasan atau definisi isim tasniyah. Famata dzukira maka, nah ini kaidah juga nih, keren juga nih. Famata dzukira maka ketika disebutkan apa lafat al jam'u bijanibihi di sisinya al musanna fal muradu maka bermula yang dimaksud bi dengan jamak jam'ul mudzakkari itu jamak mudzakkar as-salimi yang selamat. Wa taqaddama dan telah lalu apa ta'rifuhuma definisinya isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Udah titik, perhatikan. Sekarang di sini. Ini saya hapus ya dulu supaya nggak ngalangin. Diperhatikan. Terutama anak-anak baru jangan meleng, harus serius supaya langsung paham. Iya sebagai tanda alamat nasab ada pada dua tempat. Yang pertama al-musanna. Al-musanna itu gampangannya isim tasniyah. Yang kedua adalah jamak mudzakkar salim. Nah, inilah yang disebut, yang dikomentari yang terakhir tadi, jamak mudzakkar salim. Ini satu istilah keren, gitu loh. Disimpelkan ya, itu dengan kalimat al-jam'u. Nyambung. Dan dikomentari habis, dikomentari serius oleh Imam Al-Kafrawi, wa matla utlikal jam'u al-muradu bi jam'ul mudzakkar salim li'annahu ala hadil musanna. Nah, setiap disebutkan lafaz al-jam'u kan wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin nasbi fit tasniyati wal jam'i, kan begitu. Ini sebelum saya jelaskan lebih mendalam perhatikan, setiap disebutkan kalimat al-jam'u dan itu beriringan, berdampingan dengan al-musanna atau isim tasniyah, maka yang disebut al-jam'u di sini adalah jamak mudzakkar salim. Jelas kan? Ini kaidah keren loh. Sebenarnya kalian kan belum menemukan yang dari kemarin kitab-kitab yang ada. Nah, ini Imam Al-Kafrawi menggarisbawahi seperti ini, itu satu kaidah yang keren. Nah, perhatikan sekarang isim tasniyah. Yang kedua adalah jamak mudzakkar salim. Tulisannya sama persis. Maka ini harus saya tulis, sengaja saya tulis. Nih contohnya ro'a itu. Ini nggak saya harokatin. Dua-duanya nggak saya harokatin dulu. Nah, ini juga sama. Tuh, perhatikan. Ini kalau nggak saya harokatin akan sama baca tulisan. Ayo perhatikan. Tulisannya yang kelompok pertama, ya kan? Dengan di center yang biar jelas. Udah. Nah, dengan yang kedua deketin maksudnya biar kelihatan. Lusin. Jangan di zoom, majuin. Jangan di zoom. Maju-majuin. Alah. Jadi admin itu yang tanggap. Bila memberi contoh ya dideketin gitu loh. Diperhatikan. Sama persis apa bukan? Berarti jawab biar kalian hidup. Sama persis apa bukan? Maka kaidah ini penting supaya kalian tenget. Apa bedanya? Apa kaidah ini yang dimaksud? Ini tadi kaidah untuk ini. Nah, kalau untuk jamak muannats salim sebaliknya. Untuk al-maftuhu ma qablaha al-maksuru ma ba'daha. Nah, kaidah ini itu adalah untuk isim tasniyah. Apa maksudnya? Al-maftuhu ma qablaha. Nih perhatikan. Gak boleh meleng. Saya wanti-wanti.
Ini tulisannya kan sama persis. Persis apa bukan? Nah ini saya tekankan lagi, ini kaidah sangat berperan di sini. Kalau dalam isim tasniyah al-maftuhu ma qablaha, yang dibaca fathah huruf sebelum ya. Sebelum ya huruf apa? Apa? Dibaca nasab. Dai. Al-maksuri ma ba'daha, dibaca kasroh setelah dal apa? Nun. Bacanya ro'aitu azaidaini. Itu isim tasniyah. Oke? Nah, kalau jamak mudzakkar salim sebaliknya, al-maksuru ma qablaha, yang dibaca kasroh huruf sebelum ya. Huruf sebelum ya apa? Apa ayo? Tuh, dibaca kasroh berarti di. Ya-nya tetap sukun. Al-maftuhu ma ba'da, yang dibaca fathah huruf sebelum sesudah ya. Setelah ya apa? Setelah ya. Tuh. Nah, kalau yang isim tasnya ro'aitu zaidaini, kalau jamak mudzakkar salim ro'aitu zaidi. Nah, dua-duanya tandanya iya. Itu jelas. Nah, yang membedakan ini harokat ini tadi. Bukan timbul pertanyaan, nunnya nun apa? Kemarin udah dibahas. Inilah disebut dengan nun iwat. Maksud nun iwat apa? Nun pengganti. Pengganti apa? Zaidun itu ketika mufrad ada tanwinnya. Ngerti? Kalau ketika tasniyah dan jamak maka tanwin itu dimunculkan berupa nun ini. Nun dalam isim tasniyah dibaca kasroh, tapi ketika jamak dibaca fathah. Nyambung? Oke. Pelan-pelan. Nah, jangan main gubrak aja jadi admin nggak tanggap. Ya admin itu berperan, makanya belajar yang bener ngapa? Ntar begitu kan dikomentarin, yang sabar. Sabar bagaimana? Orang sabar aja nggak sabar, ya. Lah iya, orang sabar bukan berarti lu seenaknya nggak ditegur. Nah, itu namanya bukan lagi nggak sabar, nggak ngerti itu malah. Oh, kucing aja nggak sabar, mestinya depan kita ya. Ada, nyambung ini. Pak Rosid mau nanya. Lah kali Pak Rosid mau protes nggak apa-apa, ayo sini protes. Lah kita mah siapa ya? Gitu loh. Kayaknya nggak beres sih, masih jalan nggak? Lu udah sih ambil alih sih. Masih jalan nggak? Masih jalan? Bukan lah, takutnya mati. Masanya kan gara-gara kemarin sinyalnya dianuin orang itu loh. Apa? Ada yang nyadap nih, jangan-jangan Rosid nih. Ya. Wifi kan kemarin ngaco kan? Nah, disadap orang gitu loh. Oke, sekarang kita lanjut kalau emang ada yang nanya. Terakhir, tadi udah hapus, sekarang nggak muat tempatnya. Sekarang wa amma hadfun nuni, gampang ini. Dan adapun bermula membuang nun, fayakunu maka jadi apa hadfun nun? Jadi itu alamatan sebagai tanda linasbi bagi i'rab nasab. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya wa amma hadfun nun dan seterusnya dhahirun itu nyata jelas. Mimma dari keterangan takut dama yang telah lalu apa ma. Nah, mau tolong dibangunin. Alah, macam mana beta jauh-jauh ngaji dari Kupang, begitu ngaji beta tidur. Ini ya dua nih, ya. Laki-laki yang ngantuk Ramli, perempuan yang ngantuk Umi. Jadi malam ini yang apes itu inisial I. Ya. Ya iyalah. Oke. Mimma tak nyatanya dari keterangan takut dama ya bener ya? Takut dama yang terlalu apa ma. Wasmu yakunu dan bermula isimnya yakunu, domirun mustatirun itu domir yang tersimpan. Ya'udu yang kembali apa domir ala hadfin nuni atas lafaz hadfin nun.
Jadi fayakunu maka jadi apa? Khadfun nun kan gitu. Wa qaulu dan bermula ucapannya musannif fil af'alil lati raf'uha bisabatin nun. Fil af'ali itu di dalam fi'il. Allati yang dalam kurung saya artiin dulu ya. Allati yaitu af'al, raf'uha yang bermula rafa'nya allati bisabatin nun itu dengan tetapnya nun. Nah, kadang-kadang sabat, kadang-kadang subut. Dua-duanya adalah masdar. Fil af'ali jarun wa majrurun. Jarun itu huruf jar, wa majrurun dan isim yang dibaca jar, muta'alliqun yang berhubungan bi alamatan dengan alamatan. Alati yaitu af'al. Lafaz alati ismu mausulin itu isim mausul. Na'tun itu sebagai na'at lil af'ali terhadap lafaz al-af'al. Mabniun lafaz alati tadi mabniun itu yang dimabnikan ala sukuni atas mabni sukun fi mahalli jarin di mahal jar. Raf'uha yang bermula rafa'nya alati lafaz raf'uha mubtada'un itu sebagai mubtada, marfu'un yang dibaca rafa bil ibtida'i dengan amil ibtida'. Wa raf'u dan bermula lafaz raf'u mudhafun itu sebagai isim mudhaf, wal ha dan bermula ha itu mudhafun ilaih, mudhaf ilaih fi mahalli jarrin di mahal jar. Bisabatin nuni dengan tetapnya nun. Lafaz bisabatin nuni jarun wa majrurun bermula jar majrur, muta'alliqun itu berhubungan bi mahdhufin dengan lafaz yang dibuang. Takdiruhu bermula takdirnya mahdhuf. Kainun itu lafaz kainun fi mahali raf'in di mahal rafa, khobarul mubtada'i yaitu sebagai khobarnya mubtada. Wasabat dan bermula lafaz sabat mudhafun itu isim mudhaf, wan nuni dan bermula lafaz an-nuni mudhafun ilaih itu sebagai mudhaf ilaih, majrurun yang dibaca jar, wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jarnya nun, al kasratu itu lafaz al kasroh, kasroh ad-dhahiratu yang nampak. Wal jumlah itu dan bermula jumlahnya minal mubtada'i wal khobari nyatanya dari mubtada dan khobar. La mahalla itu tidak ada tempat itu maujud lah bagi jumlah minal i'rabi dari i'rab. Silatul mausuli yaitu selanya isim mausul. Wa huwa dan bermula isim mausul. Allati itu lafaz allati. Wal aitu dan bermula aidnya al-ha itu ha min raf'iha dari lafaz raf'iha. Udah saya rasa udah jelas lah allati raf'uha bisabatin nuni. Nah gitu kan. Udah sekarang penjelasan secara makna. Yakni mengendaki siapa musannif anna khadfan nuni pada sesungguhnya membuang nun yakunu itu jadi apa khadfun nun alamatan itu sebagai tanda. Alamatan itu sebagai tanda linnasbi bagi i'rab nasab, linnasbi bagi i'rab nasab. Mana tadi? Niabatan karena sebagai ganti anil fathati dari fathah fil af'alil khamsati dalam af'al khamsah, fi'il yang 5 itu apa tuh kemarin hafal khamsah? Ntar dijelasin. Ya kemarin udah dijelasin sebenarnya. Nahwu la yaf'ala wa lan taf'ala. Lafaz la yaf'ala dan lan taf'ala bitahtiyati dengan titik 2 yaitu ya lan taf'ala. Wal fauqiyati dan dengan titik 2 tapi di atas yaitu ta lan taf'ala. Wa la yaf'alu wa la taf'alu. Tidak akan melakukan siapa mereka. Kalau walang taf'alu tidak akan melakukan siapa kalian semua. Itu maksudnya walan taf'ali dan lafaz walan taf'ali. Kalau lafaz walan taf'ali wala yakunu dan tidaklah ada apa lan taf'ali, tidak ada itu illa bil fauqiyati kecuali dengan titik 1 titik 2 di atas. Wa i'rabu la yaf'ala dan bermula i'rabnya lafaz la yaf'ala. Lan itu bermula lan harfun nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Itu huruf nafi, huruf nasab dan huruf istiqbal.
Wa yaf'ala dan bermula yaf'ala itu fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' mansubun yang dibaca nasab bilan dengan lan. Wa alamatu nasbi dan bermula alamat nasabnya lan yaf'ala khadfun nun itu membuang nun. Wal alifu dan bermula alifnya setelah lam itu ada alif, fa'ilun itu sebagai fa'il. Walang taf'ala dan bermula i'rabnya lan taf'ala bil fauqiyati dengan titik 2 di atas, mislu itu seperti la yaf'ala. Wa i'rabu la yaf'alu dan bermula i'rabnya la yaf'alu itu lan bermula lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin, huruf nafi, nasab dan istiqbal. Wa yaf'alu dan bermula lafat yaf'alu itu fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' mansubun yang dibaca nasab bilan dengan lan. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya lan hadfun nun itu membuang nun. Wal wawu dan bermula wawunya fa'ilun itu sebagai fa'il. Walan taf'alu dan lan taf'alu bil fauqiyati dengan titik 2 di atas itu misluhu seperti lan yaf'alu. Wa i'rabu lan taf'ali dan bermula i'rabnya lan taf'ali lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Wa taf'ali dan bermula taf'ali itu fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' mansubun yang dibaca nasab bilan. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya lan itu khadfun nuni membuang nun, wal ya'u fa'ilun dan bermula ya-nya itu sebagai fa'il. Titik, perhatikan, jangan meleng. Masih nggak paham awas, udah gua tulis baik-baik, ditanya nggak paham. Karena yang kelima sebagai tanda alamat nasab adalah khadfun nun. Khadfun nun membuang nun sebagai tanda alamat nasab ada pada af'al khamsah. Apa itu af'al khamsah? Af'al khamsah adalah semua fi'il mudhari' yang bertemu dengan dhamir alif tasniyah, wawu jamak dan ya muannasah mukhatabah. Kalau contoh di situ sederhana. Sekarang kasih contoh yang lain. Umpamanya lan tadribu, la yadriba menjadi. Ini bisa boleh pakai ya, boleh juga pakai ta. Lan tadriba. Tuh perhatikan. Yang pakai wawu lain la yadribu. Nah di sini ta lantat ribu. Nah yang terakhir lantat ribi. Kalau kemarin perhatikan, kemarin itu kan dalam afal khamsah yang dibaca rofa kan yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna dan tadribina kan gitu. Nah ini kan kemarin namanya af'al khamsah, ketika dibaca rofa tandanya kan nun. Itu jelas, maksudnya subutun nun. Oke. Nah ketika af'al khamsah yang kemarin rofanya pakai nun ini kok dibaca nasab? Nasab contohnya lan atau mungkin an, banyak sekali huruf nasab. Maka nun semuanya ini dibuang. Maka di sini nggak ada nun. Nah, membuang nun inilah bahasa Arabnya namanya khadfun nun. Khadfun nun sebagai tanda alamat nasab ada pada af'al khamsah. Oke, nyambung. Lan yadriba ini pakai ya. Maka di ya itu titiknya di bawah. Dikomentari oleh Syekh Al-Kafrawi bitahtiyati. Kalau ini lan tadriba tak itu titiknya 2 tapi dia di atas, maka fauqiyah. Nah, ini yang alif ini fa'il. Inilah namanya fi'il mudhari' bertemu dengan alif tasniyah. Oke? Nah, ini bertemu wawu. Namanya wawu jamak. Yang terakhir
bertemu dengan iya. Inilah ya, namanya ya muannasah mukhatabah. Nah, perhatikan. Kalau yang fi'il mudhari' bertemu dengan alif, itu boleh ya, bisa juga ta. Oke? Begitu juga yang bertemu waw. Boleh ya, boleh ta. Kalau yang fi'il mudhari' bertemu dengan ya muannasah mukhatabah, hanya dengan ta, tidak ada ya. Nah, inilah patokan ini yang mengantarkan fi'il ini dua, bertemu alif, bertemu waw juga dua, bertemu ya cuman satu, menjadi disebut dengan af'al khamsah, fi'il yang 5. Apa itu maksudnya fi'il yang 5? Yaitu fi'il mudhari' yang bertemu dengan dhamir alif tasniyah ada 2. Oke, iya sama ta. Yang kedua bertemu dengan wawu kan ada 2, huruf awalnya ta sama ya. Yang ketiga bertemu dengan ya, hanya 1, yaitu huruf awalnya dengan ta. Nah, kalau di isim kemarin dibahas ada asma khamsah, di fi'il juga ada istilah af'al khamsah. Nyambung? Wih, nyambung gak? Nah, jadi af'al khamsah ini untuk ngimbangi asma khamsah. Jadi kan sinkron jalannya. Kalau asma khamsah abuka, akuka, hamuka, fuka dan zumalin. Kalau af'al khamsah yaitu umpamanya patokannya yaf'alani, ya taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna dan taf'ulina. Oke, nyambung kan? Lah ini sulit kalau nggak dilatih. Maka yang namanya ngaji nahwu shorof itu ya kudu tekun, kudu rajin. Ngantuk mulu kayak Ramli, enggak bakal tadi paham. Umi udah masih ngantuk. Oke, nyambung. Sebelum dilanjut, ada yang mau bertanya? Ada yang nanya? Loh, kalau nggak paham nanya, jangan diem baik. Semalam ada yang nanya 2 orang. Lu mau nanya Sin? Saya mau nanya Pak, ngajinya kapan udahnya? Wah, ilah ilallah. Baru juga berapa menit udahan aja. Ya udah itu. Walama anhal kalama. Lan kan udah dibahas tadi. Apa nih lan tadi? Harfu nafyin wana. Kan udah dijelasin kan kemarin. Huruf nafi, ya, huruf nasab dan huruf istiqbal. Lah kok huruf nafi ya maknanya lan menafikan perbuatan. Kok nasab fungsinya lan menasabkan mudhari. Kok istiqbal fungsinya lan merubah makna mudhari itu sekarang atau yang akan datang, berubah menjadi masa yang akan masa yang lampau. Maka dengerin ini masih meleng halu. Makanya lan satu di sini dah lan. Ini 3 fungsinya. Pertama nafi, yang kedua nasab, yang kedua istiqbal. Ini kudu bisa menjelaskan kalian. Kenapa disebut dengan nafi? Karena lan fungsinya menafikan perbuatan. Kalau yadribu memukul, kalau dikasih lan itu tidak memukul. Berarti kan nggak ada perbuatan mukul. Nasab, karena ini yadribani dan seterusnya, dibaca apa nih? Dibaca apa? Roba tandanya. Nah, begitu kemasukan lan, ini nunnya dibuang. Buangnya nun itu tanda alamat nasab. Dibaca disebut lan ini huruf istiqbal. Mudhari itu kan kalian tahu dari kemarin. Maknanya apa kemarin? Menunjukkan zaman hal atau istiqbal. Ngerti kan? Iyalah. Ya ini menunjukkan lan ini istiqbal yang akan. Tadi saya salah yang pertama. Itu mah lam. Ya. Lan itu disebut dengan istiqbal. Maksudnya apa? Layadriba tidak akan memukul. Ke depan itu zaid umpamanya itu nggak akan memukul lagi. Maka lannya disebut huruf istiqbal. Kalau yang pertama kan tadi saya kebalik, saya pikir lam. Nah, kalau lam madhi. Lam itu kan harfu nafyin wa jazmin wa
Wa qalbin itu lam. Nah ini kan bukan lam tapi lan. Mas perhatikan cuma mim sama nun. Kalau lan tidak akan, kalau lam tidak. Namanya tidak akan, kedepannya kok enggak. Weh Ramli, coba kamu berdiri. Diri ayo. Muter di musola 3 kali. Ayo biar melek. Oh masa ngaji dari setar ngantuk terus. Ayo muter. Muter 3 yang ngantuk nih. Umi masih ngantuk gak? Kalau Umi masih ngantuk, jalan aja ke warung, ya gak? Beli cabai 1 aja, minta keletus ya langsung hilang. Lah iya lah ngantuknya. Lah iya kan? Masya Allah. Ya udah tanggung ya, mau diterusin. Jadi sampai mana tadi? Walama anha itu besok malam apa? Malam Kamis. Malam Rabu mau maulid di Makmur ikut. Siapa yang ngajak lu? Nggak ada mobilnya, nggak tahu ntar kalau Pak Tono mau mah. Ya nggak apa-apa lu kalau Pak Tono bisa mah. Oke, kita itu bersama-sama dengan doa kifatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.